Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat. Si nyaut pun gak enak, males kali awak. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Minta tolong saya Bu, sambut salam saya dengan semangat. Enggak aku bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pinang yang kurang rapat, dasar puyuhnya yang kecil sekali. Berhubung salamnya belum semangat, kuulangi sekali lagi. Buah apel jatuh ke kolam, pisang barangan di dalam peti. Kalau ibu-ibu nggak semangat juga menjawab salam, kudoakan suamimu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun mama-mama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'ul mata' khairul mata' al-mar'atus salihah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Tapung Jaya. Aku nggak nyongko Bu, kades keren rupanya Ustadz ya. Bocoke firman, bocoke hadis. Sampai aku bingung nih Pak Kades ceramah ku bagianku apa. Maka ada pantun buat Pak Kades. Sekuntum bunga rapat diikat, pagi-pagi terang cahaya. Kalaulah Pak Kades Tapung Jaya menjadi ustadz, sungguh hancur jadwal saya. Tadi Pak Kades bukan ceramah kan Bu, cuma ngasih nasihat kan. Berarti amplop nggak kita bagi Pak. Luar biasa. Dan seluruh perangkat desa yang hadir pada hari ini yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yaitu Bapak Sohibul Hajat, Bapak Haji Slamet Riyadi beserta keluarga. Dan lebih khusus lagi yang berbahagia, sing seneng-senenge, sing bungone iso cepet lah cerame jo suwi-suwi. Aku yakin wis krungu kok kene mau. Usah iki bakal suwi kuwi. Cepet entek napa tatat wis. Kedua mempelai yaitu Ananda Widi Rahmadani dan Wahyu Gunawan Syah. Mudah-mudahan kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Mudah-mudahan Allah meridhai acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Bu jujur beruntung, senang, bahagia saya hari ini berada di tengah-tengah orang ahli sholawat. Pak Kadesnya ahli sholawat, tadi juga Bapak Haji Slamet Riyadi selaku Sohibul Hajat ahli sholawat. Suatu hari malaikat Jibril ketemu Rasulullah, maka berdialog mereka. Rasul bertanya, wahai Jibril, mampukah engkau menghitung bintang di langit? Jibril gampang Bu, wong malaikat ya Bu, cek sakmene ya Rasul, beres. Kalau begitu coba kau hitung dulu berapa jumlah pasir yang ada di pantai wahai Jibril, yang ada di bumi. Dihitung Bu, saake pasir itu dihitung sakmene. Mampukah engkau menghitung wahai Jibril seluruh makhluk yang Allah ciptakan? Maka Jibril menghitungnya sakmene ya Rasul. Terakhir Rasul bertanya, kalau gitu Jibril, apa yang tak dapat kau hitung? Sungguh demi Allah dan Rasulnya, saya ya Rasul tak sanggup menghitung betapa banyaknya pahala orang yang bersolawat padamu ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini calon-calon penghuni surga kabeh gara-gara solawat ya Bu. Amin ya rabbal. Ketok kok rai-rai ini rai-rai surga kabeh. Nang kene nang Bali kuwi orang tentu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi Pak Kepala Desa dan juga tuan rumah Bapak Haji Slamet menyampaikan bahwasanya Ustadz Ahmad Siregar baru kemari Bu ya. Baru pertama kali kemari katanya. Sakjane yo enggak. Cuma memang sudah saking lamanya mungkin kita nggak kenal. Entah nggak kenal, entah lali mbuh lah.
Tapi memang pepatah Tapung Jaya ku ikutin lah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Tak kawin maka tak beranak. Tak beranak maka enggak duwe anak. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad, marga Siregar, titel SPDI. Alamat di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia, Asia Tenggara. Nek sing ngero tak kero, Ujung Batu Simpang Ngaso melebu. Menjero sekitar 21 km sampai Pasar Kota Lama yang simpang belok kanan. 5 kilo jalan kok kene rono, koyo ning aspal lah. Cuma sampai nang tengah desa eneng aspal Bu. Sekitar 1 km aspal, sebelah kiri ada rumah gedong, jendela kaca, mobilnya 2 Portung sama Pajero. Nah itulah mobil mantan kepala desa. Aku nggak tekon omah mantan kepala desa, Pak Ustaz, tak tekon omahmu. Omahku nang ngarepe, mesti ngono. Omahku cilik, saipli, ukuran 5x6, nek percaya kamar loro, kamar tidur sama kamar mandi. Cuma nang sebelahnya nih bangunan tingkat, jendela kaca, lantai gerak keramik, ada sekitar 15 lokal, itu pondok pesantren. Sakjane omahku sing sakjane ya iku. Sakjane boleh. Jadi rumah kita yang sesungguhnya adalah yaitu pesantren itu sebenarnya. Kalau rumah di dunia ini nanti saya tinggal mungkin digantikan orang. Tapi kalau pesantren saya nanti masuk kubur sudah dibangun Allah di kubur itu rumah kita yang lebih baik. Amin Allahumma. Sing penting baiti jannati. Wis ya Bu ya. Nek ibu teh nomor WA, nomor handphone, nomor sepatu, nomor kening kula beracara. Kita main gas kandas saja Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat daripada ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap betele. Sing penting ikan mujair, ikan sembilang, wis cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebenarnya Bu takut loh Bu kalau ceramah acara-acara nikah gini. Dulu saya waktu masih lajang dipanggil ceramah di Medan, acara pernikahan. Lah kok rembulan berceramah itu kok aku nikah Bu? Aja ini. Aku khawatir kok rong bulan meneh aku pula sih ngundang ibu-ibu nikah di adikku. Kudu santai. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mungkin sepakat dan harus sepakat secara umum Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, Cino-cong inilah Ustaz, kecuali untuk menyembahku, kata Allah, kecuali untuk menjadi hambaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya hidup ini sebenarnya ibadah, semuanya ibadah. Lebih konkret lagi acara kita hari ini, sepakat atau tidak, an-nikahu ibadah. Nikah itu ibadah. Ya Bu, nikah itu ibadah. Di antara ibadah yang begitu banyak di dunia ini, ibadah yang paling panjang itu nikah. Betul Bu? Betul? Kalau sholat misalnya, sholat itu kan kalau paling panjang, paling banyak sholat wajib itu berapa rakaat Bu? Piro Bu? 4 rakaat. Untuk biar supaya kita bisa sholat dengan baik dan benar 4 rakaat itu, sholat khusyuk dan tawadhu itu butuh ilmu atau tidak?
4 rakaat Pak, kalau kita kerjakan kira-kira berapa menit? Standar taruh Pak 10 menit. Untuk 10 menit kita sholat khusyuk dan tawaduk, agar sholat diterima, kira-kira berapa tahun Bu kita belajar ilmu tentang sholat? Bertahun-tahun pun kita Pak belajar ilmu tentang sholat, belum tentu kita bisa. Yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua kalaupun sholat belum tentu ikhlas, yang ketiga belum tentu khusyuk. Masih banyak kendala-kendala tentang sholat. Yang pertama, yakin sholat adalah ibadah, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, tapi karena kurang ilmunya tentang sholat, orang malas melaksanakan sholat. Nggih opo boten? Kok pengalaman kali ibu-ibu senang Arab itu. Pengalaman enggak sholat ya Bu? Bu, betul enggak? Makanya ada orang yang sholat yo 5 waktu sehari semalam sing dikerjakan mukted siji wae. Oke Ustaz, sholat maghrib. Makanya ini persatuan nih, PSMS, persatuan sholat maghrib saja. Tonggone iku PSIS, persatuan sholat isya saja. Koncone PSDS, persatuan sholat 2 tahun sekali. Siji meneh sing paling parah, PSSI, persatuan sholat seumur hidup cuma sekali. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Ya wak musim sholat ke sih nggak sholat. Kenapa? Saking nggak taunya tentang ilmu sholat sehingga dia tidak mau sholat. Seandainya dia tahu tentang apa itu sholat dan pentingnya sholat, maka mohon maaf, jangankan sholat wajib Bu, sholat sunat pun dia kerjakan. Apalagi sudah tahu bagaimana indah nikmatnya sholat, insya Allah bangun malam tahajud nggak akan bakal susah. Tapi karena memang nggak paham tentang sholat, masya Allah, jangankan sholat subuh, sholat maghrib pun lupa. Nggih mboten? Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi persoalan nikah. Nikah itu adalah ibadah yang panjang, awalu dan akhirnya mbuh kapan. Mungkin kalau kita tanyalah mereka berdua ini pernah sepakat, Dek, aku cinta padamu. Ku tanya dulu kau si mempelai laki-laki Gunawan, cintanya kau sama si Widi? Widi ya? Iya, bojomu iki cinta. Kan cinta kan Bu? Nah, Mbak Widi cinta gak sama Mas Wahyu? Oh, ya, karena cinta gak kawin. Luar biasa memang dahsyatnya cinta ya kan Bu? Ya Bu ya, luar biasa. Tapi kita nanti masalah cinta nanti kita bahas. Kita mesti belajar masalah ilmu dulu tentang percintaan. Ya Bu ya. Sepakat Pak ya? Kita hari ini bahas masalah cinta Pak ya. Tapi bapak-bapak minta tolong jangan baper. Nah, masalah cinta saja pun kalau nggak paham ilmunya kesasar. Karena syarat diterimanya ibadah itu yang pertama harus sesuai tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau pernikahan itu adalah ibadah, maka pernikahan yang kita langsungkan selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ternyata nggak sesuai dengan tuntunan, amit cerita nek gur kawin duwe anak mana mutu apa mana? Amit cerita, amit aku nggak ngomong ki piye-piye. Kambing nang omah pun mana? Ya Pak, betul Bu. Kalau kita mohon maaf, tujuan nikah hanya untuk menambah keturunan, amit. Lembu pun juga duwe ya. Monyet pun juga kawin tapi nikah enggak. Ya Pak. Oleh karena pernikahan itu adalah ibadah, maka sama-sama, apalagi kita punya harapan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya mbok pikir penak jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu. Bagaimana cara mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warohmah? Apa itu sakinah?
Ya Bu, Bu, sakinah ketenangan. Saya tanya lah sama ibu-ibu sing wis tua-tua ini. Nek kata di pembawa acara tadi kata ini pengantin baru, ini pengantin baru. Wis nggak baru diteleponin lah. Wis nggak konsentrasi Bu. Bu, pengantin sing wis suwi iki, selama ibu berumah tangga, apakah ibu tidak pernah merasakan gelisah? Pernah apa tidak? Apa selama nikah sampai sekarang kita tenang-tenang saja, bahagia-bahagia saja? Apakah dalam rumah tangga pernah terjadi cekcok? Gara-gara belacan aja pun cekcok kok. Udah. Kemudian lagi mawaddah, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu apa? Oh, ini yang paling mantap. Inilah dorong sehingga mereka nikah, Bu. Apa itu? Rasa kasih dan sayang, cinta, kasih dan sayang. Nanti agak-agak mirip dengan rahmat, rahmah, kasih sayang juga. Cuma kalau mawaddah ini muncul dari mereka berdua. Sing lanang yo sayang karo sing wedok yo sayang karo sing lanang. Ya Bu. Karena apa? Cinta itu memang fitrah manusia. Apa artinya hidup tanpa cinta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Lancar kali Bang. Ada yang dicinta giat bekerja, entah apa entah siapa. Karena cinta ada gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Begitu utama adanya cinta, hai begitulah kata para. Aduhai begitulah kata para. Oh, kalau sudah bicara masalah cinta, onde mande botimon. Iki sing lanang iki nek perkara cinta mil gombal si Widin bombol. Gunung tinggi kan ku daki, widih widih. Sungai rokan ku seberangi, widih widih. Topan badai ku hadapi, ha, demi cintaku yang suci. Bu, cinta itu menumbuhkan energi. Kadang-kadang cinta itu membuat orang buta. Betul? Apalah kata si ini tadi, si Wahyu tadi? Ku jual baju celana, itu semua demi Widi. Aku rela ngutip rondolan demi Widi. Walaupun Madonna cantik, Luna Maya juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Widih. Aku rela korban harta demi Widih. Kira-kira mana loh Bu ya? Ikulah cinta, kekuatan cinta. Tapi mohon maaf, apakah hidup manusia hanya modalkan cinta? Karena cinta itu memang produknya nafsu. Apa Bu? Nafsu. Nafsu kalau tidak diarahkan oleh agama, tidak diberikan pendidikan agama, maka nafsunya menjadi nafsu lawamah, nafsu pembangkang. Harapan kita nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bu,
cinta yang diberikan pendidikan agama, insya Allah cintanya akan langgeng minat dunia ilal akhirah. Nggih mboten? Maka pentingnya kita belajar ilmu tentang cinta. Maka secinta-cintanya kita sebagai orang yang beriman kepada siapapun termasuk lawan jenis. Tadi Pak Kades bilang bacakan hadis. Ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Betul, Bu? Gimana? Namanya perhiasan pasti indah, pasti cantik, pasti memikat, pasti memukau. Khairul mata, sebaik-baik perhiasan al-mar'atus soleh. Maka ternyata memang benar, Bu. Saking cintanya, saking indahnya lah ternyata perempuan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, apa dalam Allah katakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kami hiasi manusia itu, laki-laki itu dengan perasaan cinta, senang, suka sama perempuan. Saking sukanya, saking cintanya karena melihat keindahan perempuan itu, dan mungkin ada kenikmatan di sana kalah kenikmatan sorga. Nabi Adam enak di sorga, tapi ternyata Bu nggak merasa tenang dia, Bu. Kenapa? Tidak ada pasangannya. Maka ternyata tidak ada, Bu, perhiasan bagi kami laki-laki ini kecuali perhiasan yang paling indah adalah wanita. Keindahan, kecantikan wanita itu nggak dipandang dari raihmu, karena cantiknya wajahmu belum tentu membuat sakinah dalam hati seorang pria. Bahkan kadang-kadang kalau kecantikanmu nggak dibarengi dengan kecantikan akhlak budi pekerti agamamu, maka ini yang membuat kami gelisah. Suami pergi dodos, bini didodos orang. Pokoknya nggak gini, ya Bu. Ya Allah ya Rabbi. Suami pergi kerja, lah istri dikerjain orang. Siapa Ustaz? Mantannya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kalau istri tidak dibarengi dengan keimanan, oleh karena itu nanti kita cerita tentang tanggung jawab seorang lelaki kepada istrinya. Ya Bu, Pak. Maka alangkah bahagianya walaupun punya istri misal duit bojo elek, pendek, tongge, pesek, ireng, ribu, kabeh lah, tapi solehah, Bu. Nggak gelem selingkuh. Sapa sing gelem selingkuh, bojone ae pun nekok. Ya Bu. Maka tuntunan Islam di dalam memilih jodoh itu ada 4 perkara. Nikahi olehmu wanita kalau dia laki-laki. Nikahlah kau dengan laki-laki kalau dia perempuan. Yang salah kalau laki-laki nikah sama laki-laki. Kelihatan terus. Wedok karo wedok, itu salah. Kawan telat dia bilang ada terima. Ada di sini, Bu? Awak pun nggak nampak. Ada nggak? Alhamdulillah, dia udah keluar fitrah. Capek. Wih, mati gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, udah. Yang pertama karena kecantikannya. Saya yakin dan percaya Mas Wahyu itu cinta sama Mbak Widi mungkin pertama karena melihat kecantikannya pada pandangan pertama. Ya kan Mas? Ala jujur aja lah. Aku pun bingung ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, ceng 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 ceng, la ilaha illallah. Apalagi memang begitu dilihat seolah-olah dia baru melihat wanita paling cantik di dunia ini. Baru pertama aku melihat gadis secantik Widi.
berparas melati, bersanggul jelita, berparas melati, bersanggul jelita. Begitu juga lah tadi si perempuan, mungkin karena emas wahyunya coba nek elek ibu, semua lah. Wong laler pun gak mencolok kok punya uang. Udah habis pantun segala pantun, rayuan segala rayuan habis. Sudah habis pantun, syair lagu. Ya jenenge wong gak gelem karena elekmu iki piye? Tahan kira. Salahkah caraku yang mencintaimu walau diri ini? Nah kan dilanjut ya maksudnya. Mati untukmu ku mau pauk. Ya bu, begitulah kalau namanya cinta karena cantiknya. Insya Allah walaupun cantik itu relatif. Dan Allah lah yang memberikan penilaian terhadap mata kita, siapa wanita paling cantik yang menurut kita. Orang suami yang benar menurut pandangan Islam, Adinda Widi Rahmadani. Saya mau tanya, kau mau menikah dengan suamimu sekarang ini, Mas Wahyu Gunawan Syah, itu dasarnya apa? Apakah karena cinta atau karena sorga? Karena sorga Ustaz. Sebaik-baik seorang wanita mencari pasangan, mencari imam adalah yang bisa, mohon maaf, walaupun nggak dipastikan, sekurang-kurangnya secara agama, secara syariat mampu membawanya menuju surga. Agama pun tidak, walaupun dia, mohon maaf, sudah punya istri 2 ataupun 3, tapi jangan 4 Pak ya, baru 3, insya Allah dilamar sama dia berapa istrinya, baru 3, oh nggak apa-apa, terima. Mohon maaf, Pak Kades ya, nah gitu dulu. Tapi baiknya seorang perempuan tadi begitu, setelah menikah, sebelum terlalu panjang rumah tangganya, si perempuan tadi bertanya, Bang, Tuan, Pak, kita baru menikah, saya nggak kenal dengan Anda pun tidak kenal dengan saya ini sudah menjadi istrimu dan tanggung jawabmu, dan pernikahan adalah ibadah, aku mau jadikan pernikahan ini adalah ibadah. Oleh karena itu, aku tak mau ibadahku itu justru membuat kau murka. Kalau kau murka, pasti Allah murka. Kalau murka, bukan ibadah namanya. Artinya apa? Ditanya lah, Bu, saya menikah, apa yang kira-kira membuat kau bahagia dan senang wahai suamiku? Aku akan penuhi agar asal kau bahagia. Artinya apa? Seorang istri solehah itu memang harus taat dan patuh untuk bagaimana agar suaminya bahagia. Jelas nak ya? Jelas ya Dinda ya? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bahas masalah pernikahan, mohon maaf, nggak entek-entek ya Bu, tapi mohon maaf lah karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kalau kita mau lanjut tentang pernikahan, kita belum cerita lagi bagaimana misalnya menghindari dari mana pertikaian, apa yang latar belakangi tentang yang namanya persoalan rumah tangga, kenapa kok cepat kali bertengkar, dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Terlalu banyak, panjang, kalau kita bahas seminggu, sebulan, setahun pun nggak akan habis. Tapi inti-inti daripada pertemuan kita hari ini adalah bagaimana agar keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentu ikutilah syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut, mohon maaf akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah, walaupun seorang lelaki itu punya istri lebih daripada 1. Mohon maaf. Tapi karena kita ilmunya kurang, mohon maaf, tidak mengikuti syariat yang sesungguhnya, kita mohon maaf nikahnya saenak karepe dewe, modalkan suka cinta karena nafsu, bukan karena agama. Jangan punya istri lebih dari 1 pun cekcoknya nggak ente-ente. Betul nggak? Betul nggak Bu? Oleh karena itu pentingnya ilmu agama. Bukan berarti ngajari bapak-bapak terus supaya bapak-bapak kawin lagi, bukan. Tapi memang misalnya Ibu Rito ya alhamdulillah. Wis mulai dulu lagi nggak jelas sih Bu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung betet, burung ruak-ruak, burung balam, burung garuda. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia.
Demikianlah informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV pada sore hari ini. Saya Ahmad Siregar beserta istri mohon unjuk diri dari hadapan kita semua. Semoga kita bisa bertemu, berjumpa di lain masa dan kesempatan pada waktu dan gelombang yang sama pada acara berpacu dalam ibadah. Saya sebagai manusia banyak kesalahan dosa. Oleh karena itu kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak dan ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah maafkan Ustadz dunia sampai akhirat. Kalau ada jarum yang patah jangan buang di pinggir parit. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah mohon nanti pulang jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, minta tolong carilah siapa yang matahin. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, habis jarumnya patah semua. Jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong jangan lapor sama bapak polisi. Buah duku, buah kedondong. Sekian dulu, dong. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, Bu, boleh ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi-mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di dunia kita bersama, dan mudah-mudahan kita di surga bersama. Dan saya doakan semua yang hadir ini insya Allah akan masuk dalam surga. Yang pengen masuk surga, Bu, silakan angkat tangannya. Yang pengen masuk surga, Bu, angkat tangannya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.